Fenomena pakan sapi murah kualitas rendah. Ini terjadi beberapa tahun belakangan, Bolo. Di tempat saya, Blitar, Jawa Timur, pakan sapi konsentrat normalnya sudah tembus di harga 225.000 per 50 kg, Bolo. Sedangkan dulu 3 tahun dari sekarang, pakan konsentrat itu masih di harga 125 sampai 150.000 per 50 kg. Perbedaan inilah yang membuat banyak sekali produk pesaing yang memberikan alternatif pakan sapi dengan harga yang murah. Namun itu juga membuat dilema atas kandungan bahan pakan yang diberikan ke konsumen seperti saya, Bolo. Lalu apa saja alasannya pakan sapi bisa murah dan bagaimana solusinya? Berikut penjelasannya, Bolo. Alasan fenomena pakan sapi murah dengan kualitas rendah. Nomor 1, bahan baku inferior atau BS atau reject pabrik. Penggunaan bahan baku pakan yang inferior atau murah dapat mengakibatkan penurunan kualitas nutrisi yang diserap oleh sapi, sehingga hal inilah yang membuat para produsen pakan tergiur untuk membuatnya, Bolo. Nomor 2, proses produksi pakan tidak terkontrol. Proses produksi yang tidak terkontrol atau kurangnya standar kualitas dapat menyebabkan penurunan nutrisi dalam pakan sapi. Tentu tujuan utama yang para produsen pakan ini hanya memikirkan bagaimana pabrik mereka bisa untung dan terus beroperasi, Bolo. Nomor 3, penambahan filler atau campuran murah yang berlebihan. Beberapa produsen mungkin menambahkan filler atau pengisi yang murah namun memiliki sedikit nilai gizi sehingga menurunkan kualitas keseluruhan pakan, misal BS roti, BS kacang tanah, dan lain-lain, Bolo. Nomor 4, kurangnya pemahaman dan nutrisi sapi. Peternak yang kurang memahami kebutuhan nutrisi sapi mungkin cenderung memiliki pakan yang lebih murah tanpa mempertimbangkan nilai gizi yang memadai. Ini terjadi pada sebagian produsen pakan hanya bermodalkan coba-coba yang kemudian karena cuan akhirnya usaha pun lanjut dikembangkan tanpa memperdulikan kandungan yang mereka produksi, Bolo. Nomor 5, persaingan harga di pasar. Tekanan persaingan harga di pasar dapat mendorong produsen untuk menghasilkan pakan dengan biaya rendah namun mengorbankan kualitas. Sudah disinggung di depan, memang begitulah fakta yang terjadi di lapangan, Bolo. Selanjutnya kita akan bahas solusi untuk mengatasi fenomena ini. Nomor 1, pendidikan peternak. Tingkat pendidikan peternak yang mengenai kebutuhan gizi dan pemilihan pakan yang baik untuk sapi. Ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya kualitas pakan, bisa ikut seminar, mendatangkan praktisi akademisi, dan berkolaborasi dengan instansi terkait, Bolo. Nomor 2, sertifikasi dan standarisasi. Perkuat sertifikasi dan standarisasi dalam industri pakan, memastikan bahwa pakan diproduksi sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nomor 3, promosi teknologi produksi pakan. Dorong penggunaan teknologi produksi pakan yang baik untuk memastikan konsistensi dan kualitas nutrisi yang tinggi dalam setiap batch produksi. Libatkan para akademisi untuk memastikan dan memantau penerapan teknologi yang kamu jalankan, Bolo. Nomor 4, audit dan pengawasan. Melakukan audit dan pengawasan secara teratur terhadap produsen pakan untuk memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar dan kualitas yang diinginkan. Sempatin untuk melakukan evaluasi di tahap ini, Bolo. Nomor 5, edukasi konsumen. Edukasi konsumen, terutama peternak, tentang pentingnya berinvestasi dalam pakan berkualitas tinggi untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan sapi. Meski cukup banyak modal yang akan kamu berikan di sini, namun jangka panjangnya konsumen akan loyal ke produk yang kamu hasilkan, Bolo. Nomor 6, kolaborasi industri. Mendorong kolaborasi antara pihak produsen, pemerintah, dan asosiasi peternak untuk memperkuat kebijakan dan praktik yang mendukung pakan berkualitas. Sinergi ini penting untuk kamu coba lakukan, Bolo, guna menjadikan produk pakan sapimu berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang, Bolo. Kesimpulannya, dengan mengambil langkah-langkah ini diharapkan fenomena pakan sapi murah tapi berkualitas rendah dapat diatasi, memberikan manfaat yang lebih baik untuk kesehatan dan pertumbuhan sapi serta keberlanjutan industri peternakan, Bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya, Bolo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, salam ternak, semangat, Bolo.